tadi saya sudah diperkenalkan oleh sang leader ya. Saya ini sering sekali ke sini, tapi bukan berkhotbah. Ngantar pertemuan. Jadi saya ini sebagai gembala, saya juga kebetulan dalam beberapa waktu ini dipercayakan untuk menjadi dosen juga di Universitas Bangka Belitung, mengajar satu mata kuliah agama Kristen. Tetapi di sisi yang satu saya juga punya pelayanan yang unik, yang saya lihat jarang orang mau lakukan itu, bawa mobil jenazah. Jadi saudara, berurusan dengan kematian, saya cukup pengalaman. Haleluya. Ya, saya Pendeta Simon, saya sudah 25 tahun di Bangka ini, jadi saya sudah cukup lama. Istri orang Pangkal Balam, kebetulan anak saya 2, puji Tuhan. Saya pertama namanya Leoni, yang kedua namanya Leona. Istri saya namanya Feby. Sekarang orang tanya kenapa Pak Simon anak namanya Leona. Sebenarnya saya ini cari Lionel Messi. Ini model begini nih penggemar Lionel Messi. Jadi waktu istriku lahir, pula siapin nama. Mau melahirkan, pula siapin nama. Anakku pertama namanya Lionel Andreas. Lahir cewek. Dokter bilang Pak Pendeta cewek. Bingung saya. Udahlah Leoni saja. Yang kedua, mulai yakin namanya 2 pendeta itu katanya besar kuasanya. Anakku laki-laki. Jadi Bapak Ibu Saudara, daftarlah bidan keluar dari ruangan operasi, dia bilang begini, Pak Pendeta, mohon maaf, cewek lagi. Bingung. Ya udah, saya kasih nama Leona saja. Amin. Mereka tanya, jemaat tanya Pak Pendeta kapan Lionelnya muncul. Saya bilang Lionel Messi sudah mau pensiun. Biar istri saya pensiun. Amin. Haleluya. Nah, baik saudara-saudara, itu perkenalan singkat. Mari kita buka kitab kita di dalam kitab Yakobus pasal 2. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat 26. Mana dia? Oke. Bisa ditampilkan? Oh ya, saya bisa lihat di depan. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat 26. Karena ada beberapa ayat kita baca ya berganti-gantian ya. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa dia mempunyai iman, padahal dia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin orang-orang yang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatan itu. Engkau percaya bahwa hanya satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah dengan demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ketika ia menyembunyikan orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu ia menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah
Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kita ini bersyukur ya Bapak Ibu ya. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 4, 6 ayat 44, Yohanes pasal 6 ayat 44. Di sana dikatakan, dia bilang begini Bapak Ibu, bahwa kita bisa datang kepada Tuhan karena ada Bapa yang menarik kita. Amin. Saudara dan saya, kita bisa menghampiri Tuhan karena ada Allah yang menarik saya dan saudara. Kita bisa menjadi orang percaya ini Bapak Ibu karena ada Tuhan. Amin. Dia memberikan kepada saya dan saudara apa yang disebut kasih karunia. Saya bisa menjadi seorang hamba Tuhan itu juga karena kasih karunia Tuhan. Dan saudara dan saya, kita bisa menjadi orang percaya hari ini karena apa yang disebut sebagai kebaikan karunia Tuhan ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bagi saya dan saudara. Katakan amin. Dan ini tidak bisa tidak. Ini sesuatu yang pasti bahwa saya dan saudara diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, kata Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Kita diselamatkan karena apa? Iman percaya kepada Kristus. Tetapi iman juga itu Bapak Ibu, Tuhan yang berikan kepada kita. Saudara, sehingga di dalam ayat ini saudara, Alkitab di dalam Yakobus pasal 2 ini, dia tidak bertentangan dengan kitab Efesus pasal 2. Ataupun juga dalam 1 Korintus pasal 13. Ketika Paulus berkata, sekalipun engkau punya banyak hal yang engkau bisa buat, sekalipun engkau punya karunia dan karunia yang hebat, sekalipun engkau bisa berbuat baik kepada siapapun, tapi kalau engkau tidak punya kasih, engkau sama seperti apa? Gong yang gemerinci. Paulus dalam ayat ini, Yakobus dalam ayat ini saudara, dia menekankan kepada kita sebagai orang percaya saudara. Dia mau bilang begini, imanmu itu harus ditunjukkan lewat perbuatan. Orang tidak bisa mengenal saya dan saudara kalau dia tidak bisa melihat perbuatan baik kita. Makanya Yesus di dalam Alkitab dia bilang begini, dari buahnya kamu akan mengenal siapa mereka. Amin saudara. Dari buahnya orang akan mengenal siapa mereka. Makanya Bapak Ibu dan saudara, di dalam kehidupan kita, Yesus menantikan adakah buah-buah dalam hidup ini. Kalau kita membaca di dalam Lukas pasal 13, ada satu cerita menarik sekarang. Yesus memberitakan sebuah perumpamaan. Ada seorang pemilik kebun anggur. Dia pergi ke kebun anggurnya untuk melihat-lihat kebun anggurnya. Dan di kebun anggurnya itu saudara, ada satu pohon ara yang tumbuh di tengah-tengah kebun anggurnya. Tetapi setiap kali pemilik kebun itu datang, dia lihat itu pohon ara kok tidak berbuah. Dia mau makan itu pohon tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada buah. Lalu pemilik kebun anggur itu berkata kepada yang kerja di situ, tebanglah dia. Ada satu kalimat yang bilang begini, ngapain dia tumbuh di kebun anggurku dengan bercuma. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam hidup kita ini ada banyak kasih karunia yang Tuhan beri dalam hidup kita. Katakan apa? Amin. Ada banyak hal yang kita tidak pernah duga sebelumnya. Saya sekian puluh tahun yang lalu, saya tidak pernah berpikir suatu waktu saya dapat kesempatan dari Tuhan untuk melayani di pulau ini. Tapi hari ini sudah 25 tahun saya ada di pulau ini, saudara. Sebagian daripada hidup saya ada di pulau ini. Amin, saudara. Saya bisa menikmati orang bangga punya kebaikan. Amin. Menikmati hasil dari pulau Bangka ini, makan dari pulau Bangka ini. Saya tahu ini kebaikan Tuhan bagi kita. Amin. Makanya saudara, hadap hidup yang Tuhan beri bagi kita ini jangan pernah sia-siakan dalam hidup ini. Amin. Kasih tahu kiri kanan, jangan sia-siakan. Amin. Haleluya. Sebab apa? Sebab Tuhan sedang mencari kita.
Makanya coba kita tampilkan di dalam, sudah bisa kan? Belum atau belum ya? Baik, ya Bapak. Di dalam surat Filipi pasal 1 ayat 22, saya mau bacakan buat kita. Filipi pasal 1 ayat 22 dan 23. Ayat 21 saya bacakan sampai 23. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didasarkan dari dua pihak. Aku ingin pergi dan dia bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Ayat 24. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Paulus ini Bapak Ibu, Jenny Latue, dia di dalam penjara. Dari dalam penjara, umur yang sudah lanjut, dia tulis surat ini. Dia bilang begini, Kuni sebenarnya aku ingin ketemu Tuhan cepat. Amin. Aku ingin diam dan pergi bersama dengan Kristus. Tapi kalau Tuhan masih kasih kesempatan untuk hidup, adalah kesempatan kerja memberi buah. Amin. Jadi Bapak Ibu semua, aku mohon maaf, di gereja tuh nggak ada yang namanya pensiun dini. Pensiun, pensiun. Karena jemaat di Kampung Bintang itu saya selalu ingat mereka bilang begini, kami pensiun. Maksudnya itu mereka mau berhenti melayani. Alkitab bilang begini, tidak ada berhenti melayani sampai apa? Sampai Tuhan panggil kita. Tapi apa-apa juga jangan bilang begini. Kalau begitu Pak Simon, guna main tamborin. Jangan. Dia itu anak muda saja. Amin. Masalahnya kalau aku main tamborin, Pak Kris repot ini ya. Bapak Ibu, maksud saya begini, ada hal-hal yang bisa kita buat. Amin. Tapi jangan bilang begini, aku pensiun, enggak bisa. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Amin. Jadi ibu-ibu semua, bapak ibu semua, tidak ada pensiun. Apalagi masih muda lalu tinggal begini. Pak Kris, hamba Tuhan di sini, saya mau cuti pelayanan. Mulai hari ini jangan pernah ada. Amin. Amin. Ada yang sedikit-sedikit tersinggung lalu yang saya cuti. Saya di jemaat seringkali juga begitu. Lalu akhirnya saya dengan istri bilang begini, sekarang kita tidak lagi izinkan. Sebab kalau jemaat ini dia sudah cuti pelayanan, dia sudah tidak lagi ke gereja. 1 bulan, 2 bulan, lama-lama dia hilang. Oh, jadi sekarang saya tidak lagi izinkan. Ada yang mau cuti, ya kalau kau mau melayani di mana kita saya penting jangan cuti. Amin. Karena kalau sudah cuti itu doa sudah mulai kurang, ya kan? Penyembahan mulai kurang, ibadah jauh. Jadi tidak boleh cuti. Alkitab berkata kita harus memberi buah sampai akhir hidup kita. Amin. Itu Tuhan mau seperti itu. Jadi kita ini masih kuat-kuat, masih semangat, tapi sudah tidak lagi bergairah melayani Tuhan. Ikut Tuhan sudah tidak semangat lagi. Saudara, tidak boleh ada. Amin. Di Trubus GBI apa namanya? GBI Trubus kan? GBI Trubus ini on fire terus. Amin. Haleluya. Saya luar biasa jemaat begini banyak. Waduh, buka langsung seperti itu. Sebab ibu saudara saya cerita sebentar. Saya ini juga putar pelayanan juga tadi. Kan saya dulu kan di gedung EE. Gedung EE itu saudara sudah ada 90 lebih orang beribadah. Kemudian tahun 2016 saya dengan istri dan anak-anak memutuskan untuk keluar dari gedung EE.
Kami mulai perintisan Bapak Ibu. Dan jemaat itu berpikir bahwa kami sudah pulang kampung. Jadi ketika kami memulai pelayanan Bapak Ibu Saudara, itu betul-betul saro. Saro Bapak Ibu tahu? Saro banget. Mertua saya dibilang begini, lu gila, keluar dari pelayanan. Jadi Bapak Ibu Saudara, akhirnya saya memutuskan mulai pelayanan. Anak saya yang besar Lioni ini baru umur 4 tahun. Yang Lioni masih kecil, Liona masih kecil, baru umur lahir September, Januari itu berapa bulan? Oktober, November, Desember, Januari, 4 bulan. Kami memulai pelayanan Bapak Ibu. Itu cuma saya main gitar, istri saya pimpin pujian, anak saya buat di situ. Bayangkan Bapak Ibu, saya khotbah seperti ini, anak saya masih 4 bulan. Sarung nggak Bapak Ibu? Sarung. Tidak ada jemaat banyak seperti ini. Jemaatnya cuma 2. Lion. Jemaat mula-mula. Dan saya khotbah, saya selalu membayangkan anak saya paling kecil yang begitu. Masih ada dot di mulutnya. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, kami sudah membaptis lebih dari 80 orang. Sudah ada cabang gereja yang kami buka dari gereja itu. Saudara, dimulai dari mana? Kesetiaan untuk berbuah. Amin. Jangan bilang masalah Bapak Ibu. Buah. Amin. Bukan hanya banyak tapi apa? Buah. Tapi saya bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan yang namanya gereja. Ketika itu setia berbuah, Tuhan tidak meninggalkan. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Tuhan punya 1000 macam cara untuk menolong saya dan saudara. Asalkan kita tetap setia berbuah. Amin. Nah, bagaimana supaya mengapa Alkitab mengatakan supaya kita harus berbuat? Yang pertama Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan mau supaya kita berbuat, supaya menunjukkan bahwa iman kita benar. Bilang sama-sama, iman kita benar. Karena ada iman yang tidak benar. Amin. Ada buah yang tidak baik, ada buah yang baik. Amin. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, dunia harus bisa melihat iman kita benar, bahwa kita sungguh-sungguh percaya Yesus. Makanya di lingkungan ini masih banyak orang yang saat ini sedang menantikan ini orang-orang ini haji-haji ini, mereka tiap minggu sore ibadah nih, apa yang mereka buat? Tetangga sekalian kita sedang menantikan sesuatu. Nah, kita perlu menunjukkan bahwa ini iman kita benar lewat perbuatan kita yang baik di hadapan Bapa di surga. Amin. Ibu saudara, saya sebagai hamba Tuhan, saya sudah keliling beberapa, cukup banyak juga ya tempat-tempat yang dikunjungi. Lihat, khususnya di daerah-daerah, mohon maaf, yang kantong-kantong Kristen di kampung saya. Dari lahir Kristen, saudara. Haleluya. Ngerti gak Bapak Ibu? Dia lahir aja sudah haleluya. Tapi di kantong-kantong seperti itu, mohon maaf, kita menemukan orang-orang hidup di dalam apa? Mabuk-mabukan. Orang hidup di dalam tidak benar di hadapan Tuhan. Di kampung saya 100 meter gereja, 100 meter gereja. Kadang-kadang gereja berhadapan satu dengan yang lain. Tapi tingkat kejahatan juga luar biasa. Kita tidak menyalahkan gereja, Bapak Ibu. Tapi ini realita. Ada banyak orang-orang Kristen yang tidak menunjukkan imannya dengan benar. Padahal Yesus Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita.
Nah, saudara-saudara, yang pertama kita bisa pelajari bahwa mengapa Tuhan mau supaya kita bisa berbuat baik, supaya lewat perbuatan baik itu orang mengenal kita, orang mengenal siapa yang kita percayai, orang tahu siapa Kristus dari diri saya dan saudara. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, lewat perbuatan kita nama Tuhan semakin dipermuliakan. Di dalam Matius pasal 5 ayat 16, Alkitab berkata, lewat perbuatanmu nama Tuhan dimuliakan. Kamulah garam dan terang dunia. Terang tidak mungkin bisa menerangi kalau dia ada di bawah gantang, kan begitu kan? Kalau terang itu ditutupi, dia bisa menerangi. Makanya orang harus bisa melihat perbuatan baikmu dan mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu Saudara, di dalam Efesus pasal 2 ayat 10, Tuhan ini menciptakan kita, lahir barukan kita, supaya kita berbuat baik. Amin. Ini sudah. Haleluya. Terima kasih. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sama-sama bilang. Amin. Jadi Bapak Ibu semua, kita ini buatan apa? Amin. Kita ini bukan made in China. Kita bukan made in Batak. Kita bukan made in Trubus. Amin. Kita made in Allah. Karena kita made in Allah, kita diciptakan oleh Allah dalam Kristus, maka ada tugas kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Allah kehendaki. Bapak Ibu, hari Jumat yang lalu saya bawa jenazah. Ada orang dari Muling Utara dan Batak. Saya bawa jenazah karena duduk di samping saya dia punya cucu. Cucunya ngobrol sama saya. Dia bilang begini, Om ini selain sopir jenazah, Om kerja apa? Bapak Ibu Saudara, pertanyaan ini mungkin sudah sekian banyak kali saya ditanyakan. Dan saya harus jawab jujur, Saudara. Saya bilang, saya pendeta. Lalu anak itu bilang, Om pendeta bawa mobil jenazah. Lalu saya tanya, salah enggak? Dia sih bilang, enggak salah. Tapi saya tahu dalam hatinya, Om ini kok kenapa ya bawa mobil jenazah? Emang gak ada pelayanan lain? Saya di Pangkal Pinang ini wakil ketua BKSG. Artinya seluruh kota Pangkal Pinang pendeta-pendeta di bawah koordinator saya. Keren juga ya Bapak Ibu ya, dipercaya. Begini-begini juga master juga Bapak Ibu Saudara. Nah, ya? Makanya bisa jadi dosen Saudara. Kan kalau sarjana nggak bisa jadi dosen, harus master bisa jadi dosen. Lalu begini-begini juga rutin khotbah juga di mana-mana, Bapak Ibu. Besok ini saya khotbah di Jakarta minggu depan. Berarti sedikit punya pengalaman, Bapak Ibu. Dengan terkejut dia bilang begini, Om, kok Om mau bawa mobil jenazah? Kok Om hobi ya? Saya nggak hobi, Bapak Ibu. Saya ini senang melayani. Amin. Waktu saya bertobat dulu, saya bilang sama Tuhan, Tuhan pakai saya melayani-Mu. Amin. Saya nggak bilang sama Tuhan, Tuhan pakai saya kalau saya harus khotbah keliling dunia. Nah, waktu itu saya cuma bilang Tuhan pakai saya melayani-Mu. Lalu ini yang Tuhan kasih. Kita nggak bisa tolak. Amin. Tetapi saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara, ada banyak pengalaman saya waktu saya bawa mobil jenazah ini Saudara.
Orang yang duduk di samping saya, dari rumah duka sampai ke kuburan, dia dengar Yesus. Amin. Saya akan cerita tentang kebaikan Yesus sampai di kuburan. Entah dia mau terima atau tidak terima, itu urusan mereka. Yang penting apa? Dia dengar Yesus yang baik. Amin, Bapak. Nah, kita ini punya kesempatan banyak untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Amin. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan supaya nama Tuhan orang kenal. Saya punya banyak pengalaman. Saudaraku, sekali saya bawa mobil jenazah dan saya banyak cerita tentang Yesus kepada orang yang duduk di samping saya. Saya dulu guru sekolah minggu. Biasanya guru sekolah minggu pakai alat peraga. Amin. Alat peraga saya siapa? Tahu Bapak? Jenazah. Jadi alat peraga saya ini nggak tanggung-tanggung Bapak. Lihat di belakang ini. Amin. Kenapa Bapak itu sudah ada banyak orang pikir dia masih hidup 100 tahun lagi. Halo? Ada di sini yakin dia hidup 100 tahun? Amin. Saudara, saya mau sampaikan kepada kita. Ada banyak orang dia tahu bahwa dia akan mati. Amin. Semua kita tahu bahwa suatu waktu kita akan akhir hidup ini. Tapi banyak orang tidak mempersiapkan dirinya untuk sampai ke situ. Haleluya. Amin. Saya ini mau beri contoh Bapak. Tapi jangan Bapak Ibu sudah nungguin kalau Simoni mau mati. Enggak. Saya ingin hidup 90 tahun. Amin. Sehat 80 tahun. Tapi Tuhan punya kedaulatan. Amin. Yang tahu Tuhan, amin. Saya tidak tahu. Waktu kapan saya berakhir, saya tidak tahu. Kalau umur saya sekarang ini 48. Kamu juga lebih tua. 48 tahun. Pikirku apa? Kalau Tuhan izinkan umur 60 tahun, ku makan kue besar berapa kali lagi? Ayo. Kalau ku ini 12 tahun lagi, 60 tahun. Kalau Tuhan izinkan ku umur 60 tahun, ku makan kue besar berapa kali lagi? 12 kali lagi. Benar nggak Bapak Ibu? Benar? Atau hitungan saya salah? Benar. Ibu sudah jawab, Pak. Kunilah umur 75. Semana kalau Tuhan bilang 76 tahun aku pulang. Bayangkan, kalau Tuhan izinkan ke umur 55 tahun, kue besar berapa kali lagi? Halo? 7 kali lagi. Amin. Nah kalau Tuhan bilang begini, Pak Simon, umur 50 tahun saja. Lalu ada, amin. Nah, kita harus punya satu paradigma berpikir di dalam waktu yang masih Tuhan kasih kepada kita. Apa yang kita buat? Amin. Apa yang mau kita persembahkan kepada Tuhan? Pakai aku Tuhan. Amin. Aku menjalani hidupku untuk menyenangkan hati. Amin. Haleluya. Saudara, kita boleh kerja di dunia ini. Kita boleh cari uang sebanyak-banyaknya. Tapi ingat, hidup ini harus bagi Tuhan. Dan kemuliaan namanya. Amin. Karena suatu waktu semua akan berlalu. Kalau Tuhan mau ambil, sebentar saja diambil. Di Jakarta ini Bapak Ibu Saudara, berapa kali kita dipertontonkan semua kan? Ada seorang namanya Sahroni, anggota DPR kita. Dia punya mobil begitu banyak Saudara. Dia punya harta begitu melimpah. Dia lari sebentar saja habis Saudara. Saya lihat di YouTube itu ada anak satu dapat dia punya jam Milis atau Richard Milis itu apa dia punya. Saya kaget harganya Bapak Ibu. 10,8 miliar.
Jamnya 10,8 miliar. Ji, ini banyak ini duit Ji. Cuma modal jam tangan 1 jam, harganya sampai 10 miliar. Dapat anak kecil satu budak, dia dapat itu jam. Orang tawar dia uang 1 juta juga mungkin dia kasih. Dia nggak ngerti harganya mahal. Begitu sia-sia. Amin. Kalau Tuhan mau ambil hidup kita. Makanya dibilang begini, hai orang kaya, apa gunanya aku taruh sebanyak-banyaknya uang di lumbungmu, padi di lumbungmu, kalau malam ini Tuhan ambil hidupmu, ambil nyawamu, untuk apa semuanya itu? Amin. Makanya bagi dan saudara, selama kita masih hidup di bumi ini, kesempatan kita, amin, kita buat sesuatu yang terbaik sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Nah ini harus begitu. Dan memikirkan hidup ini untuk supaya ke depan ini berjumpa dengan Tuhan di kemuliaannya. Amin. Waktu ketemu dengan Tuhan, Tuhan bilang begini, hai hambaku yang baik dan saya menantikan kalimat seperti itu dari Tuhan. Hai hambaku yang baik dan setia. Amin. Masuklah dalam kemuliaan-Nya. Wow, luar biasa bagi Ibu. Amin. Waktu kita melakukan sesuatu buat Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Amin. Saudara memilih ketemu Tuhan atau tidak? Saya memilih mau ketemu Tuhan yang pasti. Di Kampung Bintang, Bapak Ibu, di gereja saya sering dulu bawa mobil antar jemput jemaat. Karena dari dulu saya sopir, Bapak Ibu, antar jemput jemaat. Setiap minggu saya selalu bawa ada satu aji yang sudah umur, tapi dia sebatang kara. Anaknya dia tidak punya, jadi dia tinggal di rumah satu. Ponakan-ponakannya yang support dia. Tapi aji ini Bapak Ibu, saya lihat dia setia. Setiap minggu dia selalu ke gereja. Ibadah jam 8, Bapak Ibu, setengah 8 dia sudah duduk di depan. Ada teras rumahnya, dia sudah tunggu di sini. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara, setiap kali saya jemput dia ada saja yang dia kasih ke saya. Entah jeruk kah, entah permen kah. Kalau dia ada permen dia kasih saya 1, 2. Ada saja yang dia kasih. Saudara, saya tidak melihat nilai daripada ini, tapi saya melihat dia punya kesetiaan dia. Karena saya tahu dia orang susah. Tetapi suatu waktu Bapak Ibu Saudara, waktu Aji ini di dalam keadaan dia sudah mau meninggal, dia suruh ponakannya telepon ke gereja. Karena ponakannya bukan orang Kristen. Lalu dia bilang begini, tolong telepon Simon. Ponakannya bingung, Simon Petrus kah? Karena ponakannya dulu sekolah di Teresia, jadi dia masih hafal murid-murid Yesus. Lalu dia bilang begini, Ji, Simon Petrus nanti waktu di sorga. Dia bilang, bukan Simon Petrus, Simon di gereja. Karena saya tinggal di gereja. Lalu cepat-cepat mereka telepon ke gereja, saya pergi Bapak Ibu. Waktu saya pergi Bapak Ibu Saudara, Ajinis, dia hanya bilang begini, Om, Sinmung Om, aku lihat malaikat jemputku Om, Sinmung. Terus menerus Sinmung Om, karena aku lihat Tuhan datang jemputku. Bapak Ibu Saudara, air mata saya tumpah. Bukan karena saya kasihan Haji ini atau mau pergi, saya tahu dia mau pergi. Amin. Saya tahu dia akan meninggal, tapi saya bersyukur Bapak Ibu. Gara-gara ku bawa dia tiap minggu, dia ketemu Tuhan. Amin. Haleluya. Waktu ku antar jemput dia, aku bersyukur dia ketemu Tuhan. Dan itu saya tidak bisa melupakan momen-momen itu. Ada orang di dalam keadaan sekarat, dia bilang begini, Om Sinmung,
saudara punya. Engkau boleh punya tanah yang banyak, Bapak Ibu. Engkau boleh punya rumah yang bagus sekalipun. Tapi pada waktu hari terakhir itu, engkau tidak ketemu Tuhan. Sia-sia. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Sia-sia. Kalau kita nggak ketemu Tuhan di penghujung hidup kita, wah, semua yang kita bangun selama ini sia-sia. Makanya Bapak Ibu dan Saudara, kesempatan Tuhan berikan kita. Amin. Di dalam waktu yang Tuhan masih kasih ini, pakai itu. Jangan sia-siakan waktu. Apa saja yang Tuhan izinkan kau kerja dengan segenap hati seperti Tuhan. Amin. Bukan dunia. Fokus hidupmu Tuhan. Dunia ini bonus dari Tuhan. Amin. Bonus saja. Mau berapa lama? Saya pernah ketemu dengan Haji satu, saya bilang, Ji, kalau aku kasih Haji 1 miliar, Haji mau. Kalau aku ambil, aku kasih cucuku. Kalau disuruh aku makan, paling makan sedikit. Amin. Benar tak, Ji? Paling makan sedikit. Seperti tidak berguna. Amin. Tapi hidup ini kalau Bapak Ibu sudah lakukan investasi, sudah melayani raja segala raja. Mungkin hal-hal yang terkecil yang mungkin orang tidak pandang itu, tapi engkau sedang melakukan, engkau melakukan untuk Tuhan. Ketika engkau terima tamu di depan, engkau sambut jiwa-jiwa yang datang. Ji, mari kita ibadah sama-sama. Hati suka, tapi upahnya tidak hilang. Amin. Amin. Upahnya tidak hilang. Pelayanan ini bukan buat kita. Pelayanan buat raja segala raja. Amin. Apa yang kau buat bukan untuk dirimu, untuk Kristus. Makanya Paulus dia bilang begini, bagiku hidup adalah Kristus. Segala sesuatu aku lakukan hanya untuk Tuhan dan kemuliaan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Pemain musik bisa bantu saya. Wah.